Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu lagi di channel ini. Semoga Allah tetap mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabatku semua, masih seputar tentang sholat tahajud, seperti di beberapa video sebelumnya. Kali ini ada salah satu cerita dan kisah nyata tentang keajaiban dahsyatnya sholat tahajud. Untuk itu mari kita simak video ini sampai selesai. Sholat tahajud termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan karena terdapat banyak keutamaan. Di antaranya dikabulkan permohonan jika kita berdoa di waktu tersebut. Hal ini dikarenakan Allah turun ke langit bumi dan mendengar hamba-hambanya yang berdoa dan bermunajat di waktu sepertiga malam terakhir ini. Salat tahajud dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat sampai tidak terbatas. Salat tahajud juga termasuk salat malam atau qiyamul lail yang dapat dilakukan kapanpun pada malam hari selepas salat isya. Namun waktu paling utama untuk melakukan sholat tahajud adalah pada sepertiga akhir malam atau sekitar jam 2-3 dini hari hingga menjelang waktu subuh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asya ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, kerjakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Juga firman Allah dalam Quran surat Al-Insan ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilla. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Dari kedua ayat tersebut, sudah cukup jelas bahwa Allah menyuruh umat Rasulullah untuk mengerjakan sholat di malam hari selepas sholat isya sebagai tambahan ibadah. Dan Allah menjanjikan tempat terbaiknya bagi mereka yang rajin mengamalkan. Karena Allah turun ke langit bumi untuk mendengarkan doa hambanya dan lebih dekat pada umatnya yang sedang bermunajat dan memohon pertolongan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi umat Islam untuk berlomba-lomba melaksanakan salat tahajud. Ada satu kisah nyata dari keutamaan salat tahajud yang akan kami bagikan di kesempatan ini. Namun sebelum kita lanjut, kami ingatkan untuk Anda saudaraku semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita berikan dukungan untuk channel ini agar tetap istiqomah dalam syiar Islam dan membantu saudara-saudara kita untuk lebih memahami tentang syariat Islam. Diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, ada seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo kembali ke Arab. Sebelum perjalanannya tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo, tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya untuk istirahat sebentar. Ia menghubungi pengurus masjid dan pernah mengundangnya ceramah. Syekh itu meminta izin untuk beristirahat karena selepas subuh ia harus berangkat ke Saudi Arabia. Saat tiba di masjid, ia melihat semua lampu masjid menyala. Kemudian beliau masuk ke dalam dan menemukan seorang laki-laki sedang bersujud di mihrab atau tempat imam. Orang tersebut sujud sambil menangis dan tangisannya bisa membuat orang yang mendengar ikut menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya. Ketika laki-laki itu selesai sholat, Syekh mendekatinya lalu bertanya perihal doa yang dipanjatkan tadi. Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa, doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam. Allah turun ke langit bumi, insya Allah dikabulkan, kata Syekh, walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Kemudian orang tersebut menjawab, demi Allah Syekh, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus membayar 14.500 guinea atau pound Mesir. Kalau tidak, istri saya tidak bisa dioperasi, padahal kondisinya sudah parah. Sebagai catatan, 14.500 pound Mesir setara dengan 13.236.727 rupiah. Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya.
Kemudian Syekh itu pamit minta izin untuk tidur. Hingga menjelang waktu subuh, seorang marbot masjid membangunkannya. Pengurus masjid meminta Syekh untuk menjadi imam. Ia pun sempat menolak karena masih merasakan lelah setelah perjalanan. Namun pengurus masjid tetap memintanya dan menyarankan Syekh membaca surat yang pendek saja. Seperti masjid lainnya, di masjid tersebut imam menggunakan mikrofon saat sholat. Suara Syekh saat menjadi imam sholat terdengar juga sampai keluar masjid. Kemudian ada salah satu pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid dan dia suka mengikuti ceramahnya Syekh ini di YouTube. Meskipun dia tahu bahwa dia akan terlambat dan jadi makmum masbuk, keluarlah dia dan ikut sholat berjamaah di masjid karena dia ingin sekali bertemu dengan Syekh ini. Begitu selesai sholat, dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube. Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya. Saya harus alokasikan dana sebesar 14.500 pound Mesir." Syekhnya pun menangis mendengar itu. Kemudian Syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam. "Fulan kesini, ceritakan masalahmu apa?" Kemudian ia menceritakan bahwa ia sedang membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.000 pound Mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha pun menangis dan berkata, "Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang untuk menurunkan zakat itu karena bukan hak kita dan segera menyerahkan kepada yang berhak. Saya ingin dapat satu orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang yang saya kasih. Selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat." Lantas diberikanlah uang sebesar 14.500 pound Mesir itu kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan orang tersebut. Kuasa Allah, ungkap Ustadz Khalid Basalamah. Dari kisah singkat tersebut dapat memberi pelajaran bagi kita untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap permohonan dan permintaan hambanya. Bagi yang saat ini sedang memiliki hajat dan doa yang belum terkabulkan, tetaplah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan salat tahajud. Yakinlah pertolongan Allah itu nyata dan tepat waktu. Amalkan salat tahajud 40 hari berturut-turut tanpa putus, agar doa Anda segera dikabulkan. Dahsyatnya tahajud 40 hari ini memang sudah banyak dibuktikan oleh saudara-saudara kita. Silahkan simak di video sebelumnya tentang tahajud 40 hari tanpa henti. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi sepenggal kisah nyata dari keajaiban salat tahajud. Bagaimana tanggapan Anda semua? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.